Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam alaika wal ali bika jami'an ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wal najah wassalam ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbi bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musyiratil hadratil aliyah amma ba'du ridho illahi wa li syafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bitarbiyati wa nadrati wa barakati wa ziyadati zaman wa nihyi sayyidi wa ilahi radiyallahu ta'ala al-Fatihah. 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 Ya Syafi'al Isyratu wassalam alaika nur khalqi hadiyan alam wa aslahu fahu adrikni wa qalam tu'abatawabbini alaysa li ya sayyidi siwaka fa'indaru takuntu sahabarika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal rasul sallallahu alaika rabbi bi'idhnillah anzur ilayya sayyidi binadra musyiratil hadratil aliyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasal suci azharus sholati utawi piro-piro udhure sholat, alasan tidak mendirikan sholat, alasan yang bisa diterima secara hukum syariat tidak melaksanakan sholat. Iku isnani ono loro, rupane loro ana siji turu. Tidak wong turu bisa menyebabkan orang itu yang namanya tidur, tidak sadarkan diri, sehingga bisa menyebabkan orang itu tidak mengerjakan sholat. Tidak mengerjakan sholat ada alasan tidur, ini diperbolehkan secara syariat. Tapi bukan berarti wah aku tak turu lah. Ya kalau sudah waktunya masuk, waktu zuhur misalkan
lalu sengaja tidur sehingga waktunya zuhur sampai tinggal sedikit, padahal tadi tidurnya sudah masuk waktu zuhur. Ya, maka secara sengaja dia adalah menyalahi kepada kewajiban yang mestinya harus segera dilakukan, yaitu ag-ag menyiapkan diri, mempersiapkan untuk melaksanakan sholat zuhur, yaitu wudu dan lain-lain, pasti itu sampai akhirnya kebablasan. Ini nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau misalkan pasang alarm, kan sekarang jam 12 kan sudah zuhur ya. Saya tak tidur dulu, pasang alarm tapi kira-kira jam 1:30, berarti tidurnya hampir sejam setengah kan. Pasang alarm, antisipasi agar bisa bangun. Ternyata malah labas, padahal habis pasang alarm. Itu enggak masalah, insya Allah diampuni kalau sudah pasang. Karena yang namanya sholat dalam keadaan menahan ngantuk itu juga makruh ya. Tapi kalau ngantuknya karena tadi malam begadang, ya beda lagi. Waktunya tidur nggak buat tidur, malah buat begadang, gila sholat ngantuk. Jadi tidur yang memang terjadwal secara rapi. Asal tidurnya rapi, bagus, ya insya Allah nggak mungkin sampai kebablasan. Ya kalau kebablasan itu ya hanya dilalah saja, kebetulan, bukan karena menyalahi ya karena disengaja gitu. Bila kena ngantuk, sudah krungu adzan subuh malah tidur, dan tahu kita waktu subuh itu waktunya sedikit. Ini menyalahi kalau seperti ini. Jadi tidur yang wajar, yang memang sudah diskedul, jam sekian saya harus istirahat, jam sekian saya harus mandi, jam sekian saya harus belajar, jam sekian harus semuanya. Nah, giliran pas waktunya tidur kebablasan. Ya bisa saja orang tidur kebablasan karena memang saking lelapnya, ya kan? Atau memang tidak mendengar apa adzan ora krungu, atau mungkin adzane sing kudune speaker dilalah sing tukang adzan orang nganggo speaker ya ora krungu, ya kan? Maka adzan itu diupayakan supaya yang keras-kerasnya. Dulu di zaman sahabat itu orang adzan itu suruh naik ke menara sana ke atas. Sekarang nggak pakai menara juga sudah keras, nggak pakai speaker ya, pakai mukabbir saut. Jadi tidur ini tergantung tidurnya. Mestinya secara wajar kebetulan nganti kebablasan sehingga lupa sholat, kelalen kalau waktunya sudah sholat. Jadi permasalahannya kan tidur ini orang tidak sadar. Tidur itu orang yang hilang ingatannya. Masalahnya kalau udah ingat waktunya sudah subuh, malah tidur baik itu namanya kan bukan tidak sadar, tapi sengaja ya tetap berdosa. Dan tidur sendiri itu bisa menyebabkan banyak efek yang tidak baik. Itu termasuk tidur yang banyak bisa menyebabkan melarat.
Nah, melarat banda itu mungkin ya sudah nggak bagus. Tapi kalau santri kebanyakan tidur, biasanya melaratnya di samping melarat banda, melarat ilmu, melarat budi pekerti, melarat tata krama, melarat kerajinan lah ya, akhirnya masya Allah ya. Yang menyebabkan melarat salah satunya adalah banyak tidur, sarem. Selanjutnya yaitu bohong, ngelembok, terus tidur telanjang, itu juga menyebabkan melarat ya. Terus makan sambil dalam keadaan junub, itu juga menyebabkan melarat. Terus meremehkan makanan yang jatuh, misalkan kamu makan ada makanan yang jatuh nggak dipungut kembali, itu juga menyebabkan melarat. Anak pondok sekarang gimana? Kalau ada makanan jatuh, kalau dijejak sekalian ya, diambil. Kalau kotor bisa ya bukan dicuci lah ya istilahnya, ya tergantung barangnya bisa dicuci apa enggak gitu. Ya bisa dibersihkan. Jangan malah dibiarkan. Terus mengupas membakar kulit brambang sama bawang, itu juga menyebabkan melarat. Terus menyapu rumah di malam hari, kamarnya disapu malam hari, nyapu itu melarat. Terus Masya Allah, tidak mau menyapu, nah, sawangnya dijorna baik, bojone banyak sawahnya enggak, banyak kotorannya apa enggak, kamar mandinya banyak kotorannya enggak, dibiarin saja, mereka melarat. Bukan hanya melarat harta, melarat ilmu, melarat tata krama, lebih bahaya lagi itu ya. Terus suka berjalan di depan gurunya, itu juga mereka melarat. Gurunya lewat lewat ngarepnya, itu mereka melarat. Jangan suka ya. Kamu kalau di SMP atau di mana saja, kalau gurunya ada di depannya, berhenti dulu, jangan mendahului atau lewat di depannya, itu menyebabkan melarat. Terus memanggil orang tuanya dengan namanya, tidak pakai panggilan yang adab dan sopan, ini juga menyebabkan melarat. Terus meremehkan sholat, malas berjamaah sholatnya, senang keriang, udah azan datanya terlambat, itu biasanya rezekinya seret. Terus menjahit bajunya masih dipakai, itu juga menyebabkan melarat. Terus cepat mentukang masjid, pas sembahyang langsung kelipak, orang gelem melu wiridan, nggak mau mujahadah, cepet-cepet mentu lah. Terus kasih pergi ke pasar, itu juga pasar kelamaan, itu juga menyebabkan melarat. Makan ke pasar siangan, tuh nggak usah kasih. Terus membiarkan bejana-bejana, ada gelas, ada piring, ada apa saja dibiarkan, nggak dicuci, ini juga menyebabkan melarat. Makanya ini tolong diperhatikan, kalau ada gelas, ada ember, ada piring, jangan dibiarkan kotor.
kotor, bersihkan, kurebna kalau bisa. Karena barang yang melumah melewati malam hari, maka barang itu akan dihinggapi oleh penyakit. Pecah pondok meriangan biasanya karena kayak gitu. Ya. Terus meniup api, damoni, ya. Terus memakai sisir yang ompong, ya. Sisir yang ompong masih dipakai nggak, Kang Isan? Jangan dipakai ya. Kalau sisir yang ompong atau apa, kan ada dawuh begini, siapa yang suka bersisir sambil berdiri maka utangnya bakal akeh. Suka sisiran pakai berdiri, utangnya akeh. Man tamasyaqqa iman raqibahu dainun. Barang siapa suka bersisir sambil berdiri, maka bakal kambulkan utang. Kalau pakai sisir itu duduk, ya, termasuk pakai celana juga pakai duduk. Kalau pakai celana sambil berdiri apa pakai duduk? Nah itu tidak mau mendoakan orang tua. Orang tua itu ya kalau secara biologis ya orang tua yang melahirkan kita. Orang tua secara rohani adalah guru. Tidak mau mendoakan orang tua, baik guru maupun orang tua biologi. Ya, pelit, nggak mau sedekah, nggak mau infak, eman-eman uangnya buat infak, suruh ngisi dana box eman-eman. Ini beberapa bulan ini santri anak itu dana boxnya melorot. Itu bisa diukur sebagai bahwa santri-santri anak itu pada melarat. Orang mareng nasugih ora, nek sampean bebuh berdana box, pira sih dana box paling 500.000, orang marek nak sugih. Tapi nek berdana box pala marek nak sugih, terhindar dari melarat. Itu suka memberi, ya. Kalau makan itu tawa sama temannya, ya, penting. Terus ngirit itu juga mereka melarat. Ngirit itu apa? Diicit-icit eman-eman, buat beli buku eman-eman, buat beli sayur eman-eman, buat beli pulpen eman-eman. Jangan, kalau ada ya beli, kalau nggak ada ya utang dulu nggak apa-apa kalau untuk kepentingan. Terus yang terakhir itu boros. Kirimannya setahun sebulan 100.000, pengeluarannya lebih dari 100, itu namanya boros. Ya seimbang lah, aku dikirimin berapa sebulan 100.000 untuk ya seimbangnya dipaskan gitu. Cukup bisa ada sisa buat ditabung. Itu termasuk yang buat sodako, buatin. Ayo anak pondok itu infaknya yang rajin dulu. Infak buat pondoknya sendiri, dana box juga infak untuk ahli kuburnya sendiri. Anjir tuh dana box nggak? Di kamarnya kan ada kotak dana box, diisi 500, kalau mau 1.000, kalau mau 20.000 terserah. Ang dewa masih dana box nggak? Hah? Benar. Jangan hanya jajannya saja yang lancar, dana boxnya lancar. Dana box itu adalah realisasi kita bersyukur kepada kedua orang tua. Dulu orang tua kita merawat kita,
Ya, dari pagi sampai pagi lagi. Giliran orang tua kita sudah di alam kubur, kita tidak pernah perhatian kepada mereka. Itu namanya orang durhaka. Itu penting. Terus selanjutnya udunnya sholat yaitu nisyan ulan lali kelalen. Kelalen itu bisa dibuat nggak? Oh, bisa. Ternyata lupa itu tidak bisa bikin itu asli dari sananya ya. Tapi ada perbuatan yang menjadikan orang itu lupa. Perbuatan apa contohnya? Main sekak. Apa? Main sekak. Maka di dalam kitab Supina ini di bawah di dalam itu ada keterangan bahwa main sekak itu termasuk perihal yang menyebabkan orang itu lupa. Yang akhirnya lupa tidak sholat ini boleh, tapi karena disengaja main sekak dan sudah diketahui biasanya orang main sekak itu nek urung rampung mesti ngejar terus, ya kan? Sehingga main sekak ini hukumnya haram menurut kitab Safinatul Najah. Sekak aku nggak tahu. Catur, sekak, itu catur bahasa Arabnya syitronji, apa? Bermain catur, bermain sekak, itu bisa menyebabkan lupa. Sebenarnya yang bisa menyebabkan lupa banyak, kita game ya, game juga menyebabkan lupa. Sama sekak catur itu juga permainan game ya, cuman zaman bahula. Kalau game sekarang sudah pakai Android, ya itu juga termasuk perbuatan yang melupakan. Kalau ini sore orang dia waktunya sudah habis, tahu-tahu game over, udah belum sholat, akhirnya haram. Al-Fatihah.